Area 51. Sebuah nama yang bergema dalam misteri di hamparan gurun Nevada yang terisolasi, sekitar 80 mil, 128 km, di utara Las Vegas, tersembunyi di balik pagar kawat berduri yang dijaga ketat, kamera pengawas yang tak berkedip, dan tanda peringatan mengerikan, dilarang masuk, kekuatan mematikan diizinkan. Terletaklah sebuah lokasi yang telah lama menjadi pusat badai spekulasi dan ketidakpercayaan publik, Area 51. Jauh dari sekadar pangkalan militer biasa yang terdaftar di peta, nama ini telah menjadi sinonim mutlak dengan misteri yang mendalam. UFO, teknologi alien yang direkayasa balik, reverse engineered, dan dugaan konspirasi pemerintah yang bertujuan menyembunyikan kebenaran krusial tentang kontak dengan peradaban luar bumi dari pandangan dunia. Selama lebih dari 60 tahun, fasilitas yang secara resmi dikenal dengan nama-nama sandi yang dingin dan teknis seperti Homey Airport atau Groom Lake ini, telah menjadi kanvas kosong bagi imajinasi kolektif. Disinilah, di tengah keheningan gurun yang mematikan, batas antara fakta keras dan fiksi liar menjadi sangat kabur, memicu teori tak berujung dan bisikan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam batas-batas terlarangnya. Area 51 bukan hanya sebuah lokasi, melainkan sebuah ide representasi dari semua yang kita tidak tahu, semua yang mungkin disembunyikan, dan semua yang kita ingin percaya tentang kosmos yang luas dan posisi kita di dalamnya. Ini adalah epicentrum bagi mereka yang mencari kebenaran di balik tirai kerahasiaan, sebuah tempat di mana setiap cahaya aneh di langit malam atau setiap bayangan tak dikenal di cakrawala gurun memicu spekulasi tentang rahasia intergalaksi yang mungkin tersimpan di bawah pasir. Benih kerahasiaan, era Perang Dingin dan uji coba udara kisah Area 51, dan kerahasiaan yang menyelimutinya, berakar dalam gejolak Perang Dingin pada pertengahan 1950-an. Saat itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai puncaknya, memicu perlombaan senjata dan intelijen yang brutal. Amerika Serikat sangat membutuhkan cara untuk mengintip tirai besi Soviet, dan jawaban datang dalam bentuk pesawat mata-mata U-2. Pesawat ini dirancang untuk terbang di ketinggian ekstrim, jauh di atas jangkauan jet tempur atau rudal saat itu, memungkinkan pengintaian foto yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pengembangan pesawat revolusioner seperti U-2 membutuhkan lingkungan yang benar-benar rahasia. Lokasi yang dipilih adalah sebidang tanah terpencil di gurun Nevada, sekitar 80 mil di utara Las Vegas, di tepi danau garam kering yang dikenal sebagai Groom Lake. Tempat ini, yang sebelumnya digunakan sebagai lapangan tembak kecil pada Perang Dunia Kedua, adalah kanvas sempurna untuk proyek yang akan mengubah sejarah penerbangan, dan, secara tak terduga, melahirkan salah satu konspirasi terbesar sepanjang masa. Dengan tingkat kerahasiaan yang ekstrim, pangkalan ini, yang kemudian diberi nama sandi, Area 51, menjadi sarang inovasi aeronautika, tempat di mana prototipe-prototipe paling canggih diuji jauh dari mata-mata musuh. Ronisnya, upaya ekstrim untuk menjaga kerahasiaan inilah yang justru menabur benih konspirasi. Pesawat-pesawat yang diuji di Area 51, khususnya pesawat U-2 yang mampu mencapai ketinggian lebih dari 60.000 kaki, sekitar 18.288 meter, jauh di atas rute penerbangan komersial, mulai memunculkan penampakan yang tak dapat dijelaskan. Pilot komersial dan warga sipil seringkali melaporkan melihat kilatan cahaya misterius atau objek aneh yang bergerak dengan kecepatan dan ketinggian yang tidak mungkin bagi teknologi manusia yang mereka kenal saat itu. Bayangkan kegemparan ketika orang-orang melihat siluet misterius atau jejak perak yang melesat di stratosfer, jauh di atas awan, melampaui kemampuan pesawat apapun yang pernah mereka lihat. Laporan-laporan, benda terbang tak dikenal, atau yang kemudian dipopulerkan sebagai UFO, mulai membanjiri pihak berwenang. Pemerintah AS, untuk melindungi proyek U-2 yang sangat rahasia, secara sistematis menyangkal atau memberikan penjelasan yang tidak memuaskan, seperti fenomena cuaca atau balon cuaca. Penyembunyian informasi ini, meskipun ditujukan untuk keamanan nasional, secara tidak langsung mengarahkan perhatian pada pangkalan rahasia di gurun tersebut, menciptakan celah besar yang kemudian diisi oleh imajinasi publik dan teori-teori tentang pengunjung dari bintang-bintang. Whistleblower, dan kisah yang memicu geger, Bob Lazar titik balik yang paling signifikan dalam mitologi Area 51, yang mengubahnya dari sekadar pangkalan rahasia menjadi epicentrum perdebatan alien, terjadi pada tahun 1989. Di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap narasi resmi pemerintah dan kerinduan akan jawaban atas penampakan UFO yang terus-menerus, seorang pria bernama Bob Lazar muncul ke publik dengan klaim yang mengejutkan, mengguncang fondasi keyakinan tentang apa yang disembunyikan di Nevada. Lazar, seorang pria yang mengaku memiliki latar belakang ilmiah di bidang fisika, tampil dalam wawancara televisi dengan jurnalis investigatif George Knapp. Ia mengaku pernah bekerja di sebuah situs yang ia sebut S4, yang ia deskripsikan sebagai fasilitas bawah tanah yang sangat rahasia dan terpisah dari Area 51 utama, terletak sekitar 15 mil di selatan Area 51 di dalam kompleks Paphos Lake. Di sana, ia mengklaim telah menjadi bagian dari proyek rahasia yang benar-benar mencengangkan,
melakukan rekayasa balik, reverse engineering, 9 pesawat alien yang berbeda, yang ia sebut sebagai piring terbang atau kendaraan gravitasi. Kisah Lazar tidak hanya sekadar klaim adanya alien. Ia memberikan detail yang luar biasa dan spesifik tentang teknologi yang ia klaim telah dilihatnya secara langsung. Ia menjelaskan bahwa sumber daya piring terbang itu adalah elemen 115, moskovium, sebuah unsur transuranium berat yang pada saat itu belum disintesis secara resmi di laboratorium manusia. Menurut Lazar, elemen 115 berfungsi sebagai bahan bakar inti yang menghasilkan gelombang gravitasi. Ia menjelaskan bahwa ketika unsur ini dibombardir dengan proton, ia memancarkan gelombang gravitasi yang kemudian dapat diperkuat dan diarahkan. Proses inilah yang memungkinkan pesawat alien untuk tidak hanya terbang, tetapi juga membengkokkan ruang waktu di sekitarnya, memungkinkannya menempuh jarak daripada sekadar terbang melaluinya, mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Ia bahkan menggambarkan interior pesawat, termasuk kursi-kursi yang tidak ergonomis untuk manusia, dan bagaimana sistem propulsi tersebut bekerja. Lebih lanjut, Lazar mengklaim telah melihat dokumen-dokumen yang sangat rahasia, dikenal sebagai briefing galaktik, dan video pengawasan yang mengindikasikan bahwa pemerintah AS telah melakukan interaksi, bahkan pertukaran teknologi, dengan makhluk luar angkasa selama bertahun-tahun. Ia menggambarkan alien-alien ini sebagai entitas yang mirip Grey, dengan kepala besar dan mata gelap, berasal dari sistem bintang Zeta Reticuli. Lazar juga mengungkapkan bahwa ada protokol ketat untuk penanganan bahan bakar alien dan bahwa Area 51, atau S4, adalah gudang bagi teknologi yang mampu mengubah dunia. Namun, di balik narasi yang memukau ini, kredibilitas Lazar telah dipertanyakan secara luas oleh skeptis, jurnalis investigatif, dan komunitas ilmiah. Banyak lainnya terbukti sulit diverifikasi. Catatan akademisnya dari universitas-universitas terkemuka seperti Caltech dan MIT tidak dapat dikonfirmasi. Begitu pula riwayat pekerjaannya di institusi-institusi tertentu yang ia sebutkan. Elemen 115 sendiri memang kemudian disintesis pada tahun 2003, tetapi sifat-sifatnya sangat berbeda dari apa yang dijelaskan Lazar, dan unsur transuranium yang disintesis di bumi sangat tidak stabil dan hanya ada untuk sepersekian detik, jauh dari sifat yang dibutuhkan sebagai bahan bakar propulsi yang ia gambarkan. Para kritikus berpendapat bahwa detail-detail yang diberikan Lazar mungkin merupakan perpaduan informasi fiksi ilmiah yang cerdas dan dugaan yang spekulatif. Meskipun demikian, kesaksian Lazar memiliki dampak yang luar biasa dan tak terbantahkan. Ia memberikan narasi yang mendalam, koheren, dan bukti yang cukup rinci untuk menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Bagi banyak orang yang sudah skeptis terhadap narasi pemerintah dan merasa bahwa kebenaran ditahan, Lazar adalah pahlawan dan whistleblower yang memberanikan diri mengungkap rahasia terbesar umat manusia. Kisahnya, meskipun kontroversial dan menghadapi banyak bantahan ilmiah, dengan cepat menjadi dasar bagi hampir semua teori konspirasi Area 51 yang beredar sejak saat itu, membentuk pandangan populer tentang apa yang mungkin terjadi di balik pagar yang dijaga ketat itu. Bahkan penolakan dan kontroversi seputar klaim Lazar hanya memperkuat keyakinan para penganut teori konspirasi bahwa dia adalah korban upaya untuk membungkam kebenaran, menjadikannya simbol perjuangan melawan kerahasiaan pemerintah. Dari Roswell ke Area 51, jejak puing-puing alien salah satu teori konspirasi yang paling kuat dan terkait erat dengan Area 51 adalah insiden Roswell tahun 1947, sebuah peristiwa yang terus memicu perdebatan sengit dan imajinasi kolektif hingga saat ini. Pada awalnya, pada tanggal 8 Juli 1947, Roswell Army Airfield, RAAF, mengeluarkan siaran pers yang mengejutkan, mengumumkan bahwa mereka telah menemukan puing-puing cakram terbang di sebuah peternakan di dekat Roswell, New Mexico. Dunia terpana. Berita itu menyebar dengan cepat, memicu kegembiraan dan kebingungan di seluruh negeri. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, militer menarik kembali pernyataan mereka, mengklaim bahwa objek yang ditemukan hanyalah balon cuaca konvensional dari proyek rahasia yang disebut Project Mogul. Perubahan narasi yang drastis dan cepat ini, dari cakram terbang menjadi balon cuaca, menjadi bahan bakar utama bagi api konspirasi yang baru menyala. Menurut teori konspirasi, yang jatuh di padang pasir New Mexico bukanlah balon, melainkan pesawat luar angkasa alien yang mengalami kecelakaan. Puing-puing yang tersebar luas itu, yang digambarkan oleh saksi mata sebagai material aneh yang tidak dikenal, logam yang tidak dapat ditekuk, ringan namun sangat kuat, dengan simbol-simbol aneh yang tidak dapat dikenali, segera disita oleh militer dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Lebih dari itu, desas-desus beredar tentang penemuan tidak hanya puing-puing, tetapi juga jenazah makhluk luar angkasa yang tidak biasa, makhluk kecil dengan kepala besar dan mata gelap, yang diyakini sebagai awak pesawat yang jatuh. Narasi konspirasi ini kemudian membentuk jembatan krusial antara dua misteri terbesar dalam sejarah UFO, Roswell dan Area 51. Area 51,
yang saat itu masih menjadi pangkalan rahasia di Nevada, diyakini menjadi tujuan akhir dari semua temuan sensitif dari Roswell. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah AS, dalam upaya panik untuk memahami dan mengeksploitasi teknologi yang jauh melampaui pemahaman manusia, secara rahasia mengangkut puing-puing pesawat asing dan, yang lebih mengkhawatirkan, jenazah alien, ke fasilitas yang terisolasi di Groom Lake. Di dalam Area 51, menurut para penganut teori ini, para ilmuwan dan insinyur elit mulai melakukan program rekayasa balik, reverse engineering, yang intensif. Mereka diduga mencoba membongkar dan memahami cara kerja pesawat alien, dengan harapan dapat mereplikasi atau mengadaptasi teknologi propulsi, energi, atau material canggihnya untuk kepentingan militer AS. Kisah-kisah tentang autopsi alien di bawah tanah, di mana tubuh makhluk luar angkasa dianalisis untuk memahami biologi dan fisiologi mereka, semakin memperkuat narasi ini. Laporan-laporan tentang material aneh yang tidak dapat dijelaskan, yang menunjukkan sifat-sifat fisika yang aneh, menjadi bukti bahwa pemerintah telah memiliki benda-benda yang bukan berasal dari bumi. Semua ini melukiskan gambaran sebuah fasilitas di mana sains dan etika dipadukan dengan rahasia gelap, menciptakan teknologi baru yang luar biasa atau menyimpan pengetahuan yang akan mengubah seluruh pandangan umat manusia tentang alam semesta. Logikanya, jika ada pemerintah yang menemukan teknologi semacam itu, kerahasiaan ekstrim akan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan keunggulan militer atau mencegah kepanikan publik. Area 51, dengan lokasinya yang terpencil dan tingkat keamanannya yang tak tertandingi, adalah tempat yang sempurna untuk menampung rahasia sebesar itu. Realitas versus imajinasi, sebuah batas yang tipis pada tahun 2013, setelah puluhan tahun penyangkalan dan kerahasiaan yang tak tergoyahkan, sebuah momen penting terjadi yang mengguncang narasi seputar Area 51. CIA, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, secara resmi mengakui keberadaan pangkalan militer ini. Pengakuan ini datang sebagai respons terhadap permintaan Freedom of Information Act, FOIA, yang diajukan oleh seorang sejarawan bernama Jeffrey Terry Chelson, yang telah meneliti sejarah program pesawat mata-mata U-2. Dokumen-dokumen deklasifikasi yang dirilis secara eksplisit menyebutkan Area 51 dan merinci perannya sebagai lokasi pengujian utama untuk program-program pesawat canggih selama Perang Dingin. Secara khusus, mereka menyebutkan pengembangan dan pengujian pesawat mata-mata seperti U-2 dan A-12 Oxcart, pendahulu SR-71 Blackbird, yang semuanya membutuhkan lingkungan yang sangat rahasia untuk diuji coba. Pengakuan CIA ini, meskipun merupakan langkah transparan yang signifikan, tidak datang tanpa syarat. Dengan tegas dinyatakan bahwa fasilitas tersebut, yang secara teknis dikenal sebagai Groom Lake, hanyalah lokasi yang vital untuk pengembangan dan pengujian pesawat udara konvensional yang sangat rahasia. CIA merilis laporan terperinci, termasuk peta dan arsip sejarah, yang menguraikan secara ekstensif alasan di balik kerahasiaan ekstrim, yaitu, untuk menyembunyikan teknologi mutakhir Amerika dari mata-mata Uni Soviet selama Perang Dingin, bukan untuk menyimpan alien atau pesawat asing. Fokus utama adalah pada kemampuan pengintaian udara, dan keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kerahasiaan operasional. Namun, bagi para penganut teori konspirasi yang telah bertahun-tahun tenggelam dalam narasi alien dan teknologi tersembunyi, pengakuan ini, meskipun signifikan, terasa seperti sampul yang dirancang secara licik untuk menenangkan publik sambil tetap menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih besar. Mereka melihatnya sebagai upaya pemerintah untuk melakukan limited hangout, sebuah taktik di mana informasi terbatas yang sudah terlalu sulit disembunyikan akhirnya diungkapkan, namun informasi yang jauh lebih sensitif dan krusial tetap disembunyikan. Para skeptis berpendapat bahwa dokumen yang dirilis hanyalah bagian puncak dari gunung es. Jika memang hanya tentang pesawat uji coba, mengapa ada kebutuhan akan kerahasiaan yang begitu berlebihan dan penyangkalan terang-terangan selama puluhan tahun? Mengapa pemerintah secara konsisten mengeluarkan pernyataan palsu tentang balon cuaca atau fenomena alam untuk menjelaskan penampakan UFO di sekitar Area 51, padahal mereka tahu bahwa itu adalah pesawat mereka sendiri? Bukankah ini justru membangun fondasi ketidakpercayaan yang kini sulit dirobohkan? Mereka mengklaim bahwa detail sebenarnya tentang alien, teknologi rekayasa balik, atau bahkan jenazah makhluk luar angkasa, masih terkunci rapat di tingkat yang lebih dalam dari fasilitas tersebut. Atau mungkin di lokasi rahasia lainnya, yang sama sekali belum terungkap. Logika yang mendasari argumen ini adalah bahwa jika pemerintah benar-benar bersih, transparansi akan diberikan lebih awal, dan penyesalan atas penyesatan publik akan lebih jelas,
Perdebatan ini dengan jelas menyoroti jurang yang dalam antara narasi resmi pemerintah, yang seringkali didasari oleh kebutuhan keamanan nasional dan strategi intelijen, dan kecenderungan publik untuk mencari penjelasan yang lebih dramatis dan tersembunyi, terutama ketika transparansi dirasa kurang atau ketika kepercayaan terhadap otoritas telah terkikis. Area 51 pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang ada di sana, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memandang kekuasaan dan rahasia yang mungkin dipegangnya. Area 51, dengan segala kontroversinya dan warisan misterinya, tetap menjadi simbol teka-teki yang tak terpecahkan dalam psikologi kolektif. Apakah itu hanya pangkalan militer yang sangat rahasia dengan sejarah inovasi aeronautika yang luar biasa, pilar pertahanan nasional yang disalahpahami, ataukah ada kebenaran yang jauh lebih dalam dan lebih mencengangkan yang menunggu di balik gerbangnya yang tertutup? Sebuah kebenaran yang mungkin mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Mungkin tidak akan pernah ada jawaban pasti yang memuaskan semua orang, meninggalkan ruang bagi imajinasi untuk terus berkreasi. Namun, satu hal yang pasti, selama misteri tetap ada, selama ada keraguan di antara fakta dan fiksi, Area 51 akan terus menghantui imajinasi kolektif, menjadi pengingat abadi bahwa di balik setiap tirai kerahasiaan, selalu ada kisah yang menunggu untuk ditemukan atau diciptakan dalam celah antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita duga tentang batas-batas realitas.